Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang laporan keuangan desa. Nah, di sini ada contoh transaksi yang ada di desa pada bulan Desember 2018. Ada beberapa transaksi ya, ada 10 di sini. Dengan asumsi tidak ada transaksi lain, susunlah yang pertama buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, dan yang kedua laporan realisasi APB desa, anggaran pendapatan belanja. Nah, di sini ada format laporan keuangan desanya. Nah, ini yang pertama, ini ada anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tahun anggaran 2018 ya, pemerintah desa T. Nah, di sini ada anggarannya untuk tahun 2018 ya, mulai dari pendapatan, belanja, pembiayaan ya. Nah, ini. Terus yang keduanya ada rekap realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan di Desa T Kecamatan A sampai dengan 30 November 2018. Ini realisasinya. Ini untuk tabel realisasinya. Nah, terus yang akan kita isi ya, format laporan keuangan desanya. Yang pertama ini ada buku kas umum. Nah, ini formatnya ya. Untuk nomor diisi sama nomor ya, satu berurutan. Untuk tanggal nanti tanggal transaksinya. Nah, untuk kode rekening ini bisa dilihat di tabel sebelumnya ya, dari sini kode rekeningnya. Nah, ada yang tabel pertama dan kedua itu diisi dari awal ya. Terus untuk uraian, ini uraiannya apakah untuk apa, pendapatannya dari mana, dan belanjanya untuk apa. Ini keterangannya ya. Nah, untuk penerimaan diisi nanti untuk adanya penerimaan kas ya. Nah, untuk pengeluaran berarti ini untuk mengisi pengeluaran yang dilakukan oleh desa T. Nomor bukti ini bisa diisi nanti nomor soal. Nah, jumlah pengeluaran kumulatif ini untuk yang nanti pengeluarannya ditotalkan ya tiap tanggal transaksinya. Nah, untuk saldo berarti saldo kas ya setelah dihitung adanya penerimaan ataupun pengeluaran nantinya. Nah, ini untuk buku kas umum. Nah, ada buku pembantu bank. Sini ada tanggal transaksi, uraian transaksi, buku transaksi, masukan, pengeluaran ya, saldo. Selanjutnya ada buku pembantu pajak ya, Desa T Kecamatan A. Ada tanggal, uraian, apakah ini ada pemotongan ataupun penyetoran. Nah, ini untuk saldonya. Yang terakhir kita sini ada buku pembantu panjar. Sini ada tanggal, nomor bukti, uraian, penerima, pemberian, pertanggungjawaban panjar, dan di sini ada saldonya.
Nah, mari kita mulai ya untuk soal yang pertama. Nah, di sini untuk yang pertama ada saldo rekening kas desa di Bank BRI akhir November diketahui sebesar Rp71.500.000. Nah, ini saldo yang ada di bank ya, saldo desa T. Kita masukkan dulu ya, ini tanggalnya berarti tanggal 1 Desember. Untuk kode rekeningnya tidak ada ya, jadi tinggal langsung masuk ke uraian. Nah, untuk uraian diisi saldo awal bulan, karena ini kan yang di akhir November itu ya, jadi merupakan saldo awal di bulan Desember ya. Terus untuk saldo langsung masuk saja ke kolom yang ini, yang terakhir ya, saldo. Nah, yaitu tadi 71.500.000 ya. Nah, ini. Nah, untuk itu lah, selain masuk ke buku kas umum, karena ini merupakan rekening bank ya. Nah, ini masuk juga ke buku pembantu bank. Nah, untuk di sini bisa diisi tanggalnya. Masukkan tadi tanggal 1 ya, Desember. Uraiannya ini bisa diisi ya, saldo awal. Saldo awal. Bukti transaksinya misalkan ada slip nomor misalkan. Nah, sini ada slip nomor misalkan, di keterangan ininya tidak ada, jadi tidak apa-apa, tidak diisi juga. Nah, nanti kalau ada buku transaksinya bisa diisi ya nomor slipnya. Nah, terus karena ini saldo awal ya, saldo awal langsung saja ke kolom saldo. Nah, jadi untuk yang transaksi pertama ini karena saldo rekening kas desa di bank ya akhir November itu, jadi di bulan sebelumnya itu saldonya 71.500.000, sudah otomatis masuk ke laporan bulan Desember ya untuk saldonya. Nah, yang pertama masuk ke buku kas umum, masukkan tanggal ya, kode rekeningnya tidak ada di sini untuk kas ya. Nah, ini kan pendapatan dan belanja ya, sektor pembiayaan. Nah, tidak apa-apa, tidak usah diisi, saldo awal bulan. Masuk ke buku kas umum dan buku pembantu bank ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, lanjut ke transaksi yang kedua, itu 3 Desember ya. Dikarenakan uang kas di bendahara desa telah habis, bendahara mencairkan uang dari rekening kas desa untuk keperluan operasional sebesar 40 juta rupiah. Nah, di sini jadi ini bukan merupakan pengeluaran ataupun penerimaan ya, karena ini masih tetap uang desa ya, cuma hanya pindah saja. Yang tadinya ada di rekening BRI ya, tapi dicairkan, jadi ada secara tunai ya, disimpan di bendahara untuk keperluan operasional. Jadi untuk yang nomor 2 ini tidak masuk ke buku kas umum ya, karena ini bukan penerimaan ataupun pengeluaran. Nah, ini langsung saja masuknya berarti karena rekening ya, rekening bank, ini masuk ke buku pembantu bank. Masukkan tanggalnya, tanggal 3 Desember. Ini keterangannya penarikan ya, karena ditarik ya dari tadinya rekening menjadi cash atau tunai. Misalkan ada slipnya,
bisa diisi nomor slipnya. Terus di sini ya, ini pemasukan atau pengeluaran. Maksud pengeluaran ini bukan pengeluaran untuk keperluan, tapi pengeluarannya untuk tunai ya, ke bendahara. Jadi tetap saldo kas desanya itu tetap tidak berkurang, hanya ini penarikan saja. Isi penarikannya 40 juta ya ini. Berarti saldonya di sini saldonya 31.500.000 rupiah. Nah, ini untuk saldo, maksudnya saldo yang ada di bank ya. Bukan saldo kas desanya yang tersisa, tapi ini saldo yang ada di bank. 31.500.000 rupiah. Nah, untuk yang tunainya 40 juta rupiah ya yang ada di bendahara desa. Jadi tetap saldo di desanya mah 71.500.000. Jadi ini tetap saldonya masih 71.500.000 ya untuk saldo kas desa T. Itu untuk transaksi yang kedua. Nah, selanjutnya untuk transaksi nomor 3. Di sini tanggalnya sama ya. 3 Desember dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangan kades atau kepala desa dengan rincian. Yang pertama ada penghasilan tetap kepala desa nominalnya 7.500.000 rupiah. Terus ada tunjangan kepala desa 2.500.000 rupiah. Nah, ini masuk ke buku kas umum. Nah, masukkan tanggalnya tanggal 3 Desember ya. Terus ini uraiannya dibayar ya. Karena untuk membayar gaji kepala desa dan tunjangannya. Nah, ini keterangannya dulu. Nah, untuk yang pertama tadi karena dibayarnya untuk penghasilan tetap kepala desa ya. Nah, ini kita lihat dulu kode rekeningnya di sini. Nah, ini untuk pengeluaran ya, belanja berarti belanja pegawai. Nah, tadi untuk membayar penghasilan tetap kepala desa. Nah, untuk kode rekeningnya berarti ini yang 3 angka ya, kode rekening awalnya yang ini 1101 masuk ke sini. Nah, 1101 berarti untuk penghasilan tetap kepala desa yang ini 51101. Nah, ini masukkan 51101 yaitu penghasilan tetap kepala desa. Terus untuk kode rekening yang tunjangannya ininya tetap 1101 dan ini yang kode rekening yang keduanya 51102. Nah, masukkan kode rekeningnya tadi untuk tunjangan kepala desa. Nah, ini dibayarkan penghasilan tetap hanya dibayarkan ya, berarti merupakan pengeluaran. Pertama ini penghasilannya 7.500.000, tunjangannya 2.500.000, berarti ini masuk ke pengeluaran 7.500.000. Nah, ini 2.500.000 rupiah. Nah, tadi nomor buktinya ini bisa diisi nomor soal ya. Jadi nomor soalnya yang ini misalkan 3A, 3B seperti itu. Ini 3A dan 3B. Nah, jumlah kumulatif pengeluaran ya. Ini jumlah pengeluaran kumulatifnya. Berarti ini dari pengeluaran ini 7.500.000 ya.
Nah, 7.500.000. Nah, karena dikumulatifkan jadi ditambahkan. Untuk ini ya, yang kolom ini ditambahkan 7.500.000 ditambah 2.500.000, jadi 10 juta rupiah. Nah, seperti itu. Ini untuk mengisi kolomnya. Nah, untuk saldo ini kan 71.500.000. Nah, untuk saldo karena ini pengeluaran berarti dikurangi 71.500.000 dikurangi 7.500.000 rupiah. Jadi hasilnya 64 juta rupiah ya. Terus yang selanjutnya karena ini juga merupakan pengeluaran berarti dikurangi 64 juta yang dikurangi yang ini ya 2.500.000. Kalau mau pengurangan dari yang ini bisa, berarti yang ini langsung 71.500.000 dikurangi yang 10 juta. Ini di sini. Nah, ini kita satu-satu saja ya. Nah, ini saldo dikurangi yang ini pengeluaran. Terus yang untuk ini 60 juta ini dikurangi 2.500.000. Jadi saldonya tinggal 61.500.000 rupiah. Seperti itu. Nah, ini tidak masuk ke buku pembantu bank ataupun buku pajak dan buku pembantu pajak ya. Jadi hanya diisi di buku kas umum. Untuk soal nomor 3 sudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini 3 Desember diterima PPh pasal 21 atau pajak penghasilan ya. Atas penghasilan yang ini. Atas penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, ini berarti kita masukkan ya 3 Desember pada rekeningnya kalau pajak ya tidak ada karena di sini hanya ada pendapatan belanja dan pembiayaan, dikosongkan saja. Nah, uraiannya di sini bisa diisi diterima potongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang ini. Nah, tidak cukup kolomnya jadi ke bawah ya. Atas penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Nah, ini karena diterima ya. Waktu diterima itu berarti desa menerima pajak ya atau memungut pajak dari penghasilan kepala dan tunjangannya ke desa ya. Berarti di sini merupakan penerimaan terlebih dahulu yaitu penerimaannya 1.500.000 rupiah. Nah, ini untuk uangnya sedikit saja. Nah, untuk nomor buktinya berarti itu tadi 4 ya. Kalau tadi lupa ya, ini berarti 1. Nah, sini nomor buktinya 4 ya, soal nomor 4 buktinya. Berarti ini kumulatif. Ini hanya untuk jumlah pengeluaran kumulatif ya, berarti kalau penerimaan ini tidak dikumulatifkan. Jadi ini tidak masuk ke sini ya, karena ini merupakan penerimaan. Nah, tapi untuk saldo, karena ini merupakan penerimaan, berarti yang saldo ini 61.500.000 rupiah ditambahkan 1.500.000 rupiah menjadi 63 juta rupiah. Nah, ini untuk di buku kas umum. Karena ini merupakan potongan pajak ya. Potongan pajak berarti masuk juga ke buku pembantu pajak. Nah, masuk ke buku pembantu pajak. Masukkan tanggalnya tanggal 3 Desember. Uraiannya diterima potongan PPh pasal 21 atas tadi penghasilan
tetap dan tunjangan kades atau kepala desa. Nah, di sini ada pemotongan dan penyetoran, berarti ini masuknya ke pemotongan ya. Karena tadi dari pembayaran gaji tapi dipotong untuk pajaknya PPh pasal 21 Rp1.500.000. Jadi untuk saldo ini masuk juga Rp1.500.000. Nah, itu untuk ya transaksi nomor 4 ya. Jadi selain masuk ke buku kas umum, masuk juga ke buku pembantu pajak karena diterima potongan PPh pasal 21 atas penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Selanjutnya soal nomor 5. Di sini 4 Desember ya disetor ke kas negara melalui Bank BRI ya. PPh pasal 21 atas penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar Rp1.500.000. Nah, jadi yang sebelumnya tanggal 3 Desember itu diterima ya pemotongan PPh pasal 21 ya dari penghasilan dan tunjangan kepala desa karena ini merupakan PPh atau pajak penghasilan. Nah, untuk pajak sendiri itu harus dibayarkan ya 24 jam. Jadi tidak lebih dari 24 jam. Jadi di sini tanggal 3 misalkan diterima pemotongannya, berarti 1 hari selanjutnya itu harus segera disetor ke kas negara. Nah, di sini berarti masuk ke buku kas umum dan nanti buku pembantu pajak. Nah, kita kerjakan dulu yang di sini. Nah, masukkan tanggalnya tanggal 4. Di sini tidak ada kode rekeningnya ya, jadi dikosongkan saja. Nah, di sini uraiannya disetor ke kas negara ya, PPh pasal 21 atas penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Terus karena ini disetor ke kas negara berarti merupakan pengeluaran. Maksudnya ke pengeluaran Rp1.500.000. Jadi yang tadinya sudah dipungut dipotong, kita setorkan sehari selanjutnya ke negara Rp1.500.000. Nah, ini sini masukkan nomor buktinya ya, nomor 5 dari soal. Sini karena merupakan pengeluaran berarti dikumulatifkan. Nah, ini tadi kumulatif 10 juta berarti tambah Rp1.500.000. Jadi hasilnya Rp11.500.000. Jadi untuk saldonya berarti 63 juta dikurangi 1.500.000. Jadi sisanya tinggal 61.500.000. Jadi yang tadi 63 juta ya, maksudnya dikurangi 1.500.000. Jadi Rp61.500.000. Nah, tadi selain masuk ke buku kas umum, kita kerjakan juga buku pembantu pajak. Ini masukkan tanggalnya tanggal 4. Ini uraiannya PPh pasal 1 atas penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa atau kades. Berarti ini merupakan penyetoran ya. Yang tadi sebelumnya ada pemotongan, ini disetorkan ke kas negara Rp1.500.000. Sehingga saldonya pun sudah tidak ada ya, sama sudah disetorkan. Nah, itu untuk yang nomor 3. Terus untuk nomor 6, 10 Desember membayar tagihan listrik sebesar Rp4 juta. Nah, ini masuk berarti langsung ke buku kas umum. Masukkan tanggalnya 10 Desember. Sini karena dibayar ya. Jadi dibayar tadi tagihan listrik. Nah, kita lihat nomor kode rekeningnya. Nah, di sini ada langganan listrik ya, belanja jasa langganan listrik. Jadi untuk kode rekeningnya 1104 52501.
Misalkan di sini 1104525001. Nah, itu uraiannya berarti untuk dibayar tagihan listrik bulan November ya. Selanjutnya di sini karena dibayar merupakan pengeluaran. Pengeluarannya 4 juta rupiah. Nah, ini buktinya nomor 6. Nah, karena ini masuk ke pengeluaran berarti masuk juga ke kumulatif ya. Dijumlahkan yang 11.500.000 ditambah 4 juta. Jadi totalnya 15.500.000 rupiah. Untuk saldo karena ini bukan pengeluaran jadi dikurangi ya. 61.500.000 dikurangi 4 juta. Jadi nominalnya 57.500.000 rupiah. Nah, untuk yang soal nomor 6 ini hanya masuk di buku kas umum ya. Selanjutnya yang nomor 7. Di sini ada 11 Desember ya, dibayarkan panjar ya kepada pelaksana kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sebesar 23 juta rupiah. Jadi dikasih dulu panjar ya sebelum kegiatan dilaksanakan. Nah, ini dikasih panjar untuk kegiatan peringatan Maulid Nabi ya, berarti masuk ke buku kas umum dan nanti selain itu masuk juga ke buku pembantu panjar. Masukkan tanggalnya tanggal 11 Desember. Nah, kita karena di sini merupakan panjar ya, hanya berupa panjar, belum ada rinciannya. Ini belum ada kode rekeningnya. Jadi langsung saja ke uraian. Dibayar panjar kepada pelaksana kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad ya. Peringatan Nabi Muhammad ya. Salam. Rp23 juta rupiah. Nanti karena ini dibayar bukan pengeluaran ya, 23 juta rupiah. Untuk itu ininya nomor bukti 7. Untuk ini kumulatif berarti ditambahkan ya 15.500.000 ditambah 23 juta rupiah. Di sini menjadi 38.500.000. Nah, untuk saldonya berarti yang ini dikurangi 23 juta menjadi 34.500.000 rupiah. Nah, ini dibayar panjar ya. Jadi sebelum kegiatannya dilaksanakan, ibaratkannya di DP-an dulu. Nah, selain masuk ke buku kas umum, masuk juga ke buku pembantu panjar. Tanggal 11 Desember. Nomor buktinya 7. Orangnya kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad ya. Salam. Nah, ini pengingat PKD juga. Nah, ini masuk ke kolom pemberian diberi ya. Panjangnya ini saldonya 23 juta rupiah. Nah, ini untuk yang transaksi nomor 7 ya. Jadi selain masuk ke buku kas umum, masuk juga ke buku pembantu panjar. Selanjutnya, nah ini nomor 8. 15 Desember, pelaksana kegiatan peringatan Maulid Nabi mempertanggungjawabkan panjar sebagai berikut. Nah, ini ada rinciannya. Yang pertama untuk konsumsi 15 juta,
untuk honor panitia 500.000, untuk honor penceramah 5 juta, dan untuk sewa tenda dan sound system itu 2 juta. Jadi totalnya 22.500.000 rupiah. Jadi yang tadi awalnya sudah dipanjar 23 juta, ternyata pas sudah pelaksanaan kegiatan ternyata pengeluarannya hanya 22.500.000 rupiah. Nah, kita masukkan ya di sini tanggalnya, tanggal 15 Desember. Nah, jadi sebelum perinciannya berarti diterima dulu ya pertanggungjawaban. Nah, di sini pelaksana kegiatan ya mempertanggungjawabkan panjarnya. Diterima pertanggungjawaban peringatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, kegiatan peringatan di sini terima pertanggungjawaban panjar kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diterima ya, ini pertanggungjawabannya. Ternyata yang tadi sudah dipanjar 23 juta, ternyata yang terpakainya itu hanya 22.500.000. Jadi maksudnya diterima, ini diterima pertanggungjawabannya. Jadi nah ini masuk juga ke kolom penerimaan. Nah, kolom penerimaan. Maksudnya bukan uangnya yang diterima tapi pertanggungjawabannya ya. Jadi ada pertanggungjawabannya itu 22.500.000. Jadi yang setelah dipanjar tadi keluar uangnya, ternyata yang terpakainya segini. Nah, ini pertanggungjawabannya berarti 22.500.000. Nah, untuk buktinya nomor 8 di sini kumulatif tidak ada ya, karena untuk kumulatif pengeluaran untuk saldonya berarti ditambahkan 34.500.000 tambah 22.500.000. Nah, ini jadi 57 juta ya. Jadi maksudnya ini pertanggungjawabannya bukan bertambah lagi, tapi nanti kita rinci nih pengeluarannya di bawah. Jadi ini kita pertanggungjawabannya yang dari sebelumnya sudah keluar 23 juta. Nah, ternyata pertanggungjawabannya ini hanya 22.500.000. Jadi maksudnya kan kembali lagi ya untuk saldo kasnya, tapi uangnya bukan uangnya ya, tapi ini pertanggungjawabannya. Nah, di sini kita rinci ya untuk pengeluarannya. Nah, untuk di sini rincian panjarnya ini untuk apa saja pengeluarannya. Nah, kita rinci. Ini bayar ya. Yang pertama itu tadi untuk konsumsi kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, kita masukkan dulu kode rekeningnya. Ini untuk kegiatan ya. Nah, di sini untuk konsumsi ya. Tadi untuk konsumsi. Kita lihat dulu. Nah, ini belanja barang konsumsi ya. Di 3203 52106 32 ini ya 3203 52106. Ini yang pertama untuk konsumsi kegiatan. Yang kedua ini untuk honorarium kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini honorarium ya, honor panitia dan penceramah. Ini untuk honorarium kegiatannya. Nah, 5 juta. Ini untuk kode rekeningnya berarti tetap yang ininya tinggal ini 52201. Nah, ini untuk panitianya ya, honor panitianya. Ada yang 3 penceramah. Sini masukkan 52204. Nah, ini ya. Ini untuk belanja jasa honorarium ahli atau profesi. Jadi ini narasumber dari luar ya,
tapi untuk penceramahnya. Ini kode rekeningnya di sini. Terus yang terakhir untuk sewa tenda dan sound system ini dari yang belanja jasa sewa ya, 52402. Depannya tetap sama ya, 52402. Kita sudah melakukan atau mencetak kode rekeningnya dan uraiannya. Kita masukkan nominalnya. Yang pertama ini 15 juta ya untuk konsumsi. Jadi pengeluaran 15 juta. Terus untuk honor panitia 500.000. Terus untuk yang ini 5 juta dan 2 juta ya. 5 juta masukkan penceramah untuk sewa tenda, sound system 2 juta rupiah. Ini nomor buktinya bisa diisi berarti 8A, 8B, 8C, dan 8D. Berarti ini masuk juga ke kumulatif ya. Kumulatifnya yang ini 38.500 ditambah 15 juta. Jadi 53.500. Terus yang ini ditambah 100.000. Jadi 54 juta tambah 5 juta. Jadi 59 juta tambah 2 juta. Jadi 61 juta rupiah. Ini untuk pengeluaran kumulatifnya ya. Nah, untuk saldonya berarti yang ini 57 juta dikurang 15 juta. 42 juta dikurang 500. 47.500 dikurangi 5 juta. 36 juta dikurangi 2 juta. Jadi 36.500 jadi 34.500.000 rupiah. Nah, ini untuk yang di buku kas umum. Nah, selain kamu masuk ke buku kas umum karena ini merupakan panjar ya, berarti tadi masuk juga ya. Di sini tadi pertanggungjawabannya ya, yang harusnya yang di sini. Nah, ini pertanggungjawabannya yang ini masuk ke ini. Nomor buktinya 8. Ini pertanggungjawaban panjar ya. Jadi ini sini pertanggungjawabannya 22.500. Jadi saldonya sama panjarnya itu 500.000 rupiah. Nah, ini yang transaksi nomor 8 ya, selain kas umum. Yang tadi ini juga pertanggungjawaban terlebih dahulu. Nah, ini rinciannya, rincian pengeluarannya juga ke buku panjar. Selanjutnya, nah di sini nomor 8 juga ya. Selain ada rincian untuk kegiatannya, di sini juga ada pelaksana kegiatan juga menyerahkan PPh pasal 21 final yang telah dipotong dari penceramah sebesar 250.000 dan dari panitia 25.000. Jadi ini masuk ke buku kas umum ya, masuk ke buku kas umum tanggal 15 sama ya, ininya kosong. Di sini berarti diterima potongan PPh pasal 21 atas honorarium panitia dan penceramah Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini berarti langsung disatukan saja ya. Tadi dari 250 ditambah 25.000 rupiah jadi 275.000. Nah, ini merupakan penerimaan ya, karena adanya potongan PPh dari tadi ya honorarium
panitia maupun penceramah. Jadi totalnya Rp275.000. Nah, ininya 8 ya, masih 8. Berarti ini tidak masuk ya karena ini tentang penerimaan. Berarti kalau penerimaan ditambah 34.500 ditambah 275.000, jadi 34.775.000 rupiah. Nah, itu untuk yang nomor 8 ya, atas transaksi ini pemotongan PPh pasal 21 final. Nah, untuk karena ini PPh ya, pajak, jadi masuk juga ke buku pembantu pajak. Nah, untuk buku pembantu pajak berarti masukkan 15 Desember. Di sini diterima potongan PPh pasal 21 atas honorer penceramah dan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Berarti ini karena pemotongan masuknya ke sini ke kolom pemotongan 275.000. Berarti untuk saldonya pun sama ya, Rp275.000. Itu untuk transaksi nomor 8 cukup banyak ya. Nah, di sini ada pertanggungjawaban, terus ada rincian pengeluarannya, dan ada PPh juga pasal 21 ya pemotongannya. Selanjutnya nomor 9. Nah, di sini 16 Desember disetorkan ke kas negara melalui Bank BRI ya, PPh pasal 21 final yang telah dipotong dari penceramah sebesar 250.000 dan dari panitia sebesar 25.000. Masuk ke buku kas umum ya, tanggalnya masukkan 16 juta. Ini kode rekeningnya tidak ada ya, langsung masukkan ke ini, disetor PPh pasal 21 final ya, atas honorarium panitia dan penceramah Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang disetorkan berarti merupakan pengeluaran Rp275.000. Jadi transaksinya nomor 9 ini masuk ke kumulatif juga, yaitu yang 61 juta ditambah 275.000. Jadi 61.275.000 ya untuk kumulatif pengeluarannya. Tapi untuk saldonya 34.775.000 dikurangi 275.000. Jadi Rp34.500.000. Nah, jadi untuk ini selain masuk ke kas umum berarti masuk juga ke buku pembantu pajak. Bukan tanggalnya tanggal 16 Desember ya. Ini disetor PPh pasal 21 honorarium penceramah dan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini masuk ke kolom penyetoran. Jadi ini dikurangi ya karena udah disetorkan, jadi sudah saldonya tidak ada ya, habis. Nah, itu untuk yang nomor 9. Selain masuk ke buku kas umum, masuk juga ke buku pembantu pajak. Selanjutnya yang terakhir ya, masih 10 ada 21 Desember pelaksana kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengembalikan sisa panjar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak bias ya dipertanggungjawabkan sebesar Rp500.000. Tidak bisa ya maksudnya, karena ini sisanya ya yang tidak dibelanjakan atau misalkan
tidak dikeluarkan, jadi ada sisanya Rp500.000, dikembalikan ke kas desa. Jadi masuk ke buku kas umum, sini tanggalnya masukkan 21 Desember. Untuk pada rekeningnya tidak ada. Nah, di sini urayanya diterima kembali sisa panjar ya, kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu tidak dipertanggungjawabkan itu tidak dibelanjakan. Jadi dikembalikan lagi, berarti masuk ya, masuk penerimaan Rp500.000. Ini kode nomor ininya, nomor buktinya berarti harusnya nomor 10. Sini berarti karena pemasukan ya tidak diakumulatifkan ke pengeluaran ini, itu pemasukan jadi ditambah Rp34.500.000 ditambah Rp500.000, jadi saldo kas desa ya yaitu isinya Rp35 juta. Nah, selain masuk ke buku kas umum, masuk juga ke buku panjar ya. Nah, di sini masukkan tadi buku pertanggungjawaban panjar ya, kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini berarti nomor 3-nya. Ini tanggalnya ya, masukkan tadi 15. Ini yang barusan tanggal 17. Artinya nomor 10. Sini pengembalian sisa panjar ya, kegiatan Muhammad SAW, kegiatan peringatan Maulid. Nah, di sini karena kembalikan ya. Yang ini 23 juta ya, tadi yang awalnya di panjar ternyata yang terpakainya 22.500. Nah, ini untuk sisanya dikembalikan lagi ke kita, berarti sudah untuk panjarnya habis ya, tidak ada. Karena yang 22.500-nya sudah terpakai, yang 500-nya dikembalikan lagi ke kas desa. Jadi untuk itu sudah ya. Nah, itu berikut transaksinya ya sampai transaksi ke 10. Nah, sebelum itu kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Di sini ada jumlah. Nah, ini untuk jumlah penerimaan dari yang awal 7.500 ditambah 22.500 ditambah ditambah 275.000 tambah Rp500.000, jadi Rp24.775.000. Nah, ini untuk jumlah pengeluaran berarti kalau pengeluaran tadi sudah ya dikembalikan berarti Rp61.275.000 ya. Nah, ini untuk yang kolom jumlah ini pengeluaran tambahkan sama penerimaan. Nah, ini untuk sisa saldo kas desanya Rp35 juta. Nah, ini untuk buku kas umum ya, dari awal sampai yang transaksi terakhir. Nah, ini buku kas umum. Nah, ini buku kas umum ya. Nah, di sini bisa ditandatangani ya, verifikasi oleh sekretaris desanya siapa, diisi, terus kepala urusan keuangannya siapa.
Terus kepala desanya siapa ya? Nah, di sini bisa misalkan desa T ya. Terus di sini untuk buku pembantu banknya ya. Pembantu banknya itu untuk total transaksi bulan ini 40 juta ya. Ini bisa ditandatangani untuk urusan keuangan. Ini untuk buku pajaknya. Buku pajaknya ini saldonya udah habis. Dan untuk buku panjar yang ini ditangani oleh kepala urusan keuangan. Nah, itulah penjelasan yang pertama ya dari soal laporan keuangan desa T. Ada 10 soal ya, 10 transaksi. Nah, itu untuk penjelasan buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Jadi ada 4 ya yang dikerjakan: buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu panjar, dan buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar. Jadi ada 4. Mudah-mudahan penjelasannya dapat dimengerti. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.